Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasgita Cahyanu Sirajat dari semester 1C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi untuk membantu berkomunikasi antar sesama diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media seperti kertas. Kemudian muncullah alat mesin manual pada abad ke-19 dan kemudian ada komputer pada tahun 40-an. Teknologi perangkat keras. Istilah komputer atau komputer diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung, to komputer atau to reckon. Menurut Plismer pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dari definisi tersebut terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EPD. Berdasarkan data yang dikelola, komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasi menjadi 2. Yang pertama komputer untuk tujuan khusus, yang kedua komputer untuk tujuan umum. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi pertama komputer mikrokomputer, yang kedua komputer mini komputer, yang ketiga komputer kecil small komputer, yang keempat komputer menengah medium komputer, yang kelima komputer besar atau large komputer, yang keenam komputer super atau super komputer. Nah, ini merupakan pengenalan dan perkembangan komputer dari tahun 40-an sampai sekarang tahun 2020. Teknologi perangkat lunak adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian-bagian dalam komputer. Nah, ini merupakan skema teknologi perangkat lunak. Sejarah perkembangan perangkat lunak pada tahun 1940 sampai dengan 1960. Ada proses batch, distribusi terbatas, pembuatan khusus. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980 ada multi-unsur, real-time, debits, produk perangkat lunak. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990 sistem tersebar, penanaman kecerdasan, perangkat lunak murah. Pada tahun 1990 sampai dengan 2000 sistem desktop, teknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, jaringan komputer. Sejarah perkembangan perangkat lunak mulai dari tahun 1940 sampai dengan tahun 2000. Perkembangannya semakin pesat, yaitu melalui hardware, software, fungsi, dan teknologi serta keterangannya. Bisa dilihat, kita sama-sama ya di sini perbedaan antara hardware, software, fungsi, teknologi, dan serta keterangannya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat, membuat teknologi informasi semakin canggih. Hubungan teknologi informasi dan sistem informasi, bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari, sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Manfaat: yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas. Yang keempat, mengembangkan teknologi. Yang kelima, pengembangan personal. Skema sistem informasi fungsional organisasi meliputi pemasaran produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering disebut juga sebagai personalia. Sistem berbasis komputer, penerapan sistem pakar, sistem otoritas kantor, sistem pendukung keputusan, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Penemuan kedua sisi antara sistem fungsional dan sistem berbasis adalah pemanfaatan secara hierarkis dari bawah ke atas menurut tingkatan manajerial.
Sistem informasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem otomatis kantor dan sistem kerja pengetahuan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Yang keempat, sistem pendukung keputusan. Yang kelima, sistem ahli dan kecerdasan buatan. Yang keenam, sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer. Yang ketujuh, sistem pendukung eksekutif. Sistem informasi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komponen manajemen yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat controlling, yang kelima procurement, yang keenam development, yang ketujuh compensation, yang kedelapan integrasi, yang kesembilan training, yang kesepuluh evaluasi. Ciri-ciri manajemen. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, manajemen sebagai suatu sistem, manajemen sebagai suatu fungsi, manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu profesi, manajemen sebagai kumpulan orang-orang. Sarana manajemen yang pertama adalah manusia, man, yang kedua uang atau money, yang ketiga material atau material, yang keempat alat atau mesin atau mechanics, yang kelima metode atau method, yang keenam pasar atau market. Konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang saling berhubungan di mana diperlukan suatu pengambilan, proses, penyimpanan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan secara pengawasan dari organisasi. Struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang sesuai dengan kedudukan dalam organisasi. Yang kedua, sistem informal mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu 1. Perencanaan strategis, yang kedua manajemen kontrol, yang ketiga pengendalian operasi. Secara umum, komponen sistem informasi manajemen terdiri dari yang pertama perangkat keras, terdiri dari komputer, peripheral, printer, dan jaringan. Yang kedua, perangkat lunak merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintah komputer melaksanakan tugas tertentu. Software dapat digolongkan menjadi sistem operasi Windows 95 dan NT, aplikasi akuntansi, utilitas antivirus, PDIS, serta bahasa 3GL dan 4GL. Yang ketiga, data merupakan komponen dasar dari informasi yang diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Kemudian ada prosedur, dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku penentuan operasional aplikasi dan teknis. Kemudian ada manusia. Komponen ini adalah subjek sistem yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem informasi, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.